Ya, ini semoga motornya awet, migunani, amin, terus barokah ya. Ya ini juga berkat tim kasih kok. Ya kalau status di sini amurane. kalau enggak Hujan pun lomboan. Enggak. oh begini 100 alhamdulillah barokah Tim Teka kapan kasih. nih? Teka kapan? Mau. Oh, ini bekas-bekas sampai di ya. Di tengah jalan-jalan ke mana? Gun, kamera nyala Gun. Ya. Perlu kita syukuri bahwasanya sahabat kita Mas Ade Bendos telah memberi 1 unit kendaraan dengan untuk istri. Tapi tenggone nyong. Mobil Beat siapa? Honda Beat. Ya, warna hijau. Nanti kalau ketemu Honda Beat warna hijau, ya langsung klakson. Ya, yang stikernya udah pada jeblok itu saya. Jadi ya kan, Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. kasih kamu dulu Selamat siang Mas. ya nontonnya malam sih ya nggak apa-apa Ya. Pitico. Baik teman-teman, pertama saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kemarin kita libur ya. Betul. Karena kan tim gasnya ada acara, khususnya saya kemarin itu untuk datang ke Jawa Timur ya. Untuk urusan apa Mas Gasnya? Ya urusan privasi lah tentunya. Gak mungkin diceritakan. Yang intinya saya ke Jawa Timur. Juga beberapa ketemu sama sedulur ya. ya terus minta maaf bagi sedulur yang tidak bisa bertemu ya karena kita di situ waktunya terbatas terus kita harus bergegas pulang juga ya Mas ya Mengingat waktu, mengingat explore kita ditinggal di tengah jalan soalnya. Ya. Kita tentunya masih dalam permasalahan si Gondang Wangi teman-teman ya. Seperti yang jenengan tahu bahwasanya Badoh sudah membocorkan dan menceritakan cerita yang sebenarnya terjadi mengenai sebuah mayat-mayat yang dimasukkan ke dalam sumur berdarah itu ya teman-teman ya. Usut punya usut itu ada sebuah sejarah di mana sejarah itu mengingatkan saya kepada suatu kisah Islam ya. Raja Fir'aun ya waktu itu ya. Betul. Intinya kurang lebih seperti ini. Ada 2 kerajaan yang bernama, satu kerajaan apa? Ya? Wisage dan Rimokso. Rimokso. Wisage dan Rimokso itu melakukan sebuah perseteruan karena merebutkan semua wilayah kekuasaan mungkin teman-teman ya. Sampai akhirnya terjadi peperangan yang dahsyat. Sampai informasinya si Rimokso itu terpental hilang di ketika peperangan. Dan Wisage sendiri itu berpikir apakah ini memang si Rimokso itu sudah tidak ada atau mungkin lebur atau mungkin mati, atau justru si Rimokso itu pergi mencari guru atau mungkin melakukan sebuah pertapaan atau untuk balas dendam lah intinya ya intinya untuk datang lagi balas dendam. Nah, poin yang harus digarisbawahi di sini amat sangat disayangkan kenapa Wisage itu percaya dengan sebuah ramalan. Bahwasanya ada seorang peramal yang meramalkan Wisage, Rimokso akan datang kembali kepada dirimu dengan bentuk dan wujud yang berbeda. Ciri-cirinya itu berwujud anak perempuan. Dan itu satu-satunya yang akan mengalahkanmu dan menghancurkan kerajaanmu. Dari kejadian itu, Wisage itu langsung menyiapkan sebuah prepare Satset lah yo Mas. sebelum itu terjadi, sehingga menyiapkan siapapun yang lahir di desa 7 yang sudah disebutkan oleh peramal itu, semua anak perempuannya itu langsung dihabisi, dibunuh. Takut nanti itu adalah salah satu dari mereka yang diramalkan. Maka dari itu kenapa sih ramalan itu tidak diperbolehkan? Nah, salah satunya mukhtaratnya seperti ini teman-teman ya. Itu belum terjadi, akhirnya banyak memakan korban. Ini bulan kecemasan ya? Ya kecemasan akhirnya nggak tenang, membuat sebuah permasalahan. Berapa nyawa yang harus dikorbankan gara-gara ramalan itu? Coba bayangkan saja teman-teman ya. Maka dari itu semua, ini ambil pelajarannya bahwasanya
jika ada orang yang meramal kita, paling sederhana meramalnya seperti ini yang sering saya dengar kasusnya. Mas, jenengan seperti ada yang mengikuti ini sosok berjubah. Jadi orang-orang datang ke rumah herbal, Mas, apa iya? Saya ada yang mengikuti, ini ada yang berwarna putih, hijau, kuning, di langit yang biru. Ya, saya tidak tahu. Nah, saya bilang siapa yang memberikan informasi itu? Adalah orang yang mengatakan seperti itu, Mas Ganang. Ya. Akhirnya dia itu selalu mencari tahu siapa sebenarnya sosok di balik itu semua. Sedangkan omongannya yang memberikan omongan saja tidak bisa dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya. Betul. Wah, itu kan salah satu bentuk ramalan yang mengganggu pikiran dan konsentrasi kita. Membuat saya wah, saya mau berantem nih, tenang saja. Kata orang itu ada warna-warni dekengannya. Ya, akhirnya melakukan hal konyol dan bodoh. Akhirnya celaka sendiri. Nah, itu sering terjadi, teman-teman. Maka dari itu ketika ada orang ngomong apapun, selagi tidak membuat kita kerowak, ya hiraukan. Kerowak nggak tuh? Ya, omongan yang tentunya yang negatif maksudnya. Kalau ngomong, Mas, kalau bisa yang sholat 5 waktu yang, nah itu positif. Kalau jenengan punya aura kekuatan kodam, Aura kasih. Kodam kodim. jenengan memiliki sebuah Jenengan dibuntuti sama ising kan? Sampai air bulan. Kolektor. Kamu nggak mau dos? Hah? Kamu nggak? Enggak, alhamdulillah. Cash. teman-teman ya, hati-hati dengan sebuah ramalan, karena kebenaran ramalan itu Hanya 1%. 1,5% lah. Itu pun memang jika Tuhan mengizinkan. Prediksi kabar dari dukun itu 99% adalah salah, 1% adalah benar. Berarti kemungkinan salah semua. Itu Kata siapa, Mas? itu ada hadis. Betul kan ada kemungkinan benarnya, Dos. 1% sih. Enggak orang kan. Cuma sekarang Kata kita bisa siapa? membedakan mana mbah dukun Iya. dan mana Badangi. badangi. Iya. Jadi semua mereka itu Orang pintar. sekarang sudah sama bentuknya, wujudnya, ucapannya syar'i, Mas. Syai enggak tuh. Yai. Yang intinya kalau sudah keluar dari syariat ya berarti memang Enggak. itu melenceng. Seperti itu saja ya, teman-teman ya. Hati-hati untuk sedulurku semua, semoga dalam setiap menjalankan aktivitas sehari-hari selalu dipermudah, diperlancar, Amin. tidak tertipu-tipu, sehat walafiat, Amin. serta rezeki yang melimpah. Amin. Ya Allah. Kita akan melanjutkan eksplorasi ini, teman-teman. Semoga siang hari ini mendapatkan gambaran untuk melangkah yang paling tepat dengan gondang wangi. Betul. Oh, itu kita masih tambah satu masalah lagi, Mas. Yang difitnah. Difitnah. Oh ya putri. Kampung apa itu? Nanti. Wis to. Oh, makanya pakai belerang. Jam 18.20 sholat terlebih dahulu, nonton video hitam kaset 9 beli. Terima kasih ya. Kulit hitam. Terima kasih ya. Sedulur dari Surabaya. Mana pasukannya kak? Gurunya Pak? Pak. Ingin beranjak mana kalian manusia? Kalian sudah tidak bisa kabur lagi. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian perbuat dan kalian lakukan. Mohon maaf, Tuan. Kami kayaknya nggak saling kenal sama jenengan. Bertanggung jawab atas masalah apa, yo? Kalian telah menculik putri saya, Sekar Panolo. Ini Cepat kembalikan Bapaknya, atau Ini jadi kurang darah. seluruh pasukan yang saya bawa ini menghabisi kalian semuanya. Saya adalah ayah dari Ayahnya, putri Sekar Panolo. Saya adalah Adipati Panolo. Iya Mas, ramai Mas. Assalamualaikum. Tidak perlu basa-basi. Sebelum amarah saya meningkat, Seperti ini, Tuan. Saya tidak meragukan mengenai adab seorang adipati. Hati-hati, Dos. Kamu nih, Dos. Jangan mencerminkan sesuatu hal yang kurang baik di hadapan manusia yang tak berakhlak seperti saya ini.
bisa saya jelaskan sebenarnya yang terjadi. Penjelasan apa lagi yang ingin kau sampaikan? Bahkan pasukan yang dikirim untuk menghadang kalian saja saat ini dalam kondisi yang sangat kritis. Jika seperti itu, saya hanya membela diri. Saya hanya menjaga diri karena pasukan yang dari Tuhan itu memaksa. Itu pula dengan saya. Jika kau memiliki ucapan untuk membela diri kalian, untuk menutup-nutupi apa yang sudah kalian lakukan, maka saya hanya ingin meminta hak saya, putri saya kembali. Jika kalian tetap tidak mengakuinya, kalian tetap mengelak atas apa yang sudah kalian perbuat, jangan salahkan saya. Seperti ini Adipati. Jujur saja, yang pertama saya ucapkan turut berduka atas hilangnya putri Adipati. Tak perlu kau berbelasungkawa seperti itu. Karena ini semua adalah ulahmu. Bayangkan saja, bukti saksi bahwasannya 6 manusia yang memiliki wujud seperti kalian itu sudah benar-benar jelas kalianlah pelakunya. Bisa saya jelaskan Adipati? Penjelasan apa lagi? Tak perlu penjelasan di sini. Semuanya bisa kau rubah, semuanya bisa kau tipu dengan apa yang kau ucapkan. Karena yang jelas, pencuri tidak akan mengakui perbuatannya. Jika seluruh dunia ini pencuri mengakui perbuatannya, maka semua tahanan itu akan sesak. Tapi pencuri pasti akan ketakutan atas kesalahannya. Makanya banyak. Setelah mereka ketahuan, setelah mereka dihakimi, dan setelah mereka diberi pelajaran, Jenengan punya adab atau tidak bisa saya jelaskan. Iya kowe, ket mau ngotot. Kowe nggak rempukan itu saran buneng. kau penjelasan apa lagi yang ingin kau sampaikan? Saya terkadang prihatin, jenengan dianggap sebagai adipati, harusnya mendengarkan lawan bicara jenengan. Betul. Jangan semuanya diambil sendiri. Bagaimana rival kerjamu akan baik jika memang kau masih egois seperti itu? Seperti ini saja manusia. Kau beri waktu saya berbicara, saya akan beri waktu kau berbicara. Kok gampang kayak gitu? Saya sudah memberi waktu kalian berbicara. Setelah bawahan saya menemui kalian, akan tetapi kalian tetap memiliki alasan. Kalian tetap mengelak. Bahkan kalian melukai prajurit saya. Bagaimana saya menjelaskan kepada mereka yang tidak mengerti? Yang saya butuhkan penjelasan dengan yang bersangkutan langsung. Saya capek jika menjelaskan kepada mereka yang tidak tahu permasalahannya itu seperti apa. Maka dari itu, di kesempatan ini pas jenengan sebagai ayah dari Sekar Panulu, nah di sini akan kita bongkar sebenarnya yang terjadi itu apa. Silakan jika memang kau masih ingin membela diri kalian. Tapi jika pembelaan kalian tidak masuk di akal saya, jangan salahkan saya. Siap. Seluruh pasukan saya ini akan membunuh kalian semuanya. Yang pertama, yang Tuan Adipati harus tahu, tidak ada susahnya merubah wujud. Itu namanya tasakur. Tidak ada susahnya bagi mereka yang berilmu loh ya, saya katakan. Yang kedua, tidak ada sulitnya untuk mengarang dan menuduh bahwasanya itu adalah pelakunya tanpa harus ada bukti. Yang ketiga, kami hanya lagi fitnah. Asal Tuan Adipati tahu, saya sedang berurusan dengan sebuah desa yang sekarang masih dalam masa kritis. Di mana desa Gondangwangi namanya. Gondangwangi itu diserang oleh salah satu oknum makhluk yang tujuannya itu untuk balas dendam. Siapapun yang lahir anak perempuan di Gondangwangi akan dibunuh karena mereka takut dengan sebuah ramalan kerajaan itu akan hilang
ketika melawan seorang anak perempuan yang ada di 7 desa di sekeliling kerajaan itu. Dari situ, Tunggu dulu kak. Apa kok? dari kejadian itu jujur, saya yang sudah tahu, menahu, apa ya saya tinggal diam. Tetapi apa? Ketika saya melakukan sebuah Iya. perlawanan, ternyata mereka tidak segampang yang saya pikir. Mereka itu semua picik. Akhirnya mereka itu membentrokkan dengan cara memfitnah dengan kerajaan yang sekarang dengan tempati. Gondangwangi ada di sebelah sana. Ini adalah akses saya masuk ke sana. Akan tetapi di jalan saya mendapatkan sebuah permasalahan, sehingga saya itu akan kesusahan nyampe ke Gondangwangi. Asal Tuan Adipati tahu, putri jenengan Sekar Panuluh itu sebenarnya telah diculik sama makhluk yang bernama Gusti Naryo. Dia sekarang ada di Gondangwangi. Sekarang seperti ini saja, Tuan. Ya. Saya akan tunggu di sini. Tolong jenengan kerahkan semua anak buahnya masuk ke Gondangwangi. Obrak-abrik semuanya. Setelah itu baru Tuan temui saya dan buktikan apa yang saya ucapkan benar atau tidak. Gampangnya seperti ini saja. Apakah sudah kau berbicara dan memberi penjelasan? Belum. Tolong Tuan itu anak buahnya jangan main hakim sendiri. Tenang. Dan setelah itu dilakukan, ya, dan tidak ketemu, maka kita melakukan berdua. Ayo kita buktikan secara bersama. Saya akan mengumpulkan korban-korban yang memang menjadi kebiadabannya si Gusti Naryo itu. Nah, kita lakukan pekerjaan itu sampai ketemu, oke. Kalau memang tidak ketemu, oke. Kita mencari jalur lain mengenai permasalahan Putri Sekar Panuluh yang hilang. Jangan sampai hanya karena melihat wujud yang persis seperti saya, Tuan itu langsung memakan mentah-mentah bahwasanya itu yang melakukan adalah saya. Asal Tuan Adipati tahu, Adipati Panuluh, ya, tidak ada susahnya bagi Gusti Naryo melakukan sebuah sihir, apalagi merubah wujud persis seperti saya. Kalau dipikir secara pemikiran yang benar, untungnya saya mencuri putri jenengan itu apa? Buat apa saya? Rusuh ya. Karena saya bisa nikmati. Pemberian Pak. Sebenarnya saya tidak bisa menikmati. Lalu untuk apa dijual? Kejual ke siapa? Apa jenengan bisa menjual manusia? Jenengan dapat uang? Tentunya ya tidak. Saya juga tidak bisa menjual jin. Kecuali putri jenengan memiliki bertempat tinggal di emas. Itu saja yang dijual emasnya, bukan jinnya. Jadi saya rasa tuduhan itu tidak masuk di akal. Satu, yang kedua tidak masuk keuntungan bagi saya. Percuma saja jika saya melakukan sebuah pencurian hal itu. Apa sudah cukup? Bang. Tolonglah, tolonglah. Itu anak buahnya tolong dibilangin. Hebat. Apa sudah cukup penjelasan? Ya, silakan dengan kasih waktu. Hebat. Luar biasa kau manusia. Seperti ini. Kau menginginkan saya memikirkan secara baik-baik. Apa alasanmu menculik putri saya? Yang jelas, yang mengetahui alasan mengenai penculikan dari ayah saya itu adalah hanya sang pelaku. Tidak mungkin sang pelaku menceritakan alasan apapun sehingga dia menginginkan putri saya. Lalu, dengan adanya masalah yang sedang kau perbuat ataupun ada masalah yang sedang kau hadapi, kau benar-benar picik. Melempar masalah yang sudah hinggap di dalam
tubuhmu itu. Dengan memanfaatkan seluruh pasukan yang saya miliki untuk mengobrak-abrik tempat di mana tempat itu sedang menjadi urusan dengan dirimu. Luar biasa sekali kau. Kau benar-benar memiliki pemikiran yang sangat picik manusia. Jadi, janganlah kau memiliki alasan di mana alasan-alasan itu hanya untuk menguntungkanmu saja. Kau menginginkan waktu untuk saya datang mengobrak-abrik ke desa Gondangwangi sesuai yang kau sebutkan. Saya mengetahui mengenai keberadaan desa Gondangwangi. Saya paham apa yang terjadi di desa Gondangwangi. Tapi jika saya datang mengobrak-abrik desa mereka, yang ada desa mereka hanya kehancurannya akan datang. Lalu, apa kaitannya dan hubungannya urusan dirimu sama desa Gondangwangi? Sedangkan di sini, desa Gondangwangi itu adalah desa dari bangsa kami. Sedangkan kau adalah bangsa dari manusia. Maka, saya masih memiliki pemikiran. Ada manfaatnya juga untukmu. Entah itu apa, kau menculik putri saya. Sekarang, Setiap sebuah tuduhan bisa dinyatakan itu benar ketika jenengan sudah membuktikan. kau sudah membuktikan apa belum? Bahwasanya kau bukanlah penculiknya. Maka dari itu, bagaimana saya bisa membuktikan? Saya mau masuk ke sana menjemput putri jenengan saja, jenengan sudah ada. Dari lusa malam, mana gerakanmu untuk membuktikan bahwasanya kau itu tidak melakukan penculikan terhadap putri sekarang? Yang ada, kau melakukan pertarungan dengan prajurit saya karena kau tidak mengakuinya. Jika kau masih tetap seperti ini, mungkin cara kekerasanlah yang Bang. bisa Sabar, Bang. digunakan untuk membuat kau mengakuinya. Serang semuanya! Mereka tangan saya. Serang semuanya, habisi manusia-manusia ini. Buatlah manusia ini mengakui atas apa yang telah dilakukan. Mbak, jangan jauh-jauh, Mbak. Saya akan membuatmu menyesal atas apa yang sudah kau lakukan terhadap putri saya. Mas hati Mas. Mas, nggak apa-apa, Mas. Hati-hati Pati. Mereka juga memiliki teman. Saya tidak peduli seberapa banyak pasukan yang kau miliki. Sudah semakin jelas. Kalian berhubungan dengan bangsa seperti kami. Itu tentunya kalian memiliki tujuan dengan adanya kalian menculik putri saya. Saya tidak peduli. Itu hanyalah sebuah ilmu. Bahwasanya kau hanya ingin memberi agar membuat saya belas kasihan terhadapmu. Saya tidak akan belas kasihan terhadapmu sebelum kau mengakuinya. Mbak, kita bantu, Mbak. Rasakno, mampus. Halo.
Bah! Tolong, Bah! Mana yang saya akan habisi? Habisi semua ini. Siksa mereka sampai mereka mengakui Bangun, Bah. apa yang sudah dia lakukan. Bah! Itu akibatnya keberanian menculik putri dari Adipati. Ayo tunjukkan. Menyerah sebelum kalian itu mati. Hanya 6 orang, tapi sudah merepotkan. Bah. Kenapa mas? Hadapi. Sampai kemenang. Waalaikumsalam, Yang. Yang Martaji. Dialah yang sudah melukai prajurit kita. Ya, Yang, Kek. Kalau sudah melukai, Lupur teman saya. Cepat akui kesalahan hebat sebelum semua penderitaan yang kalian miliki. Mungkin itu hadir di dalam itu. Sesat Mas Yang. Apanya yang lakukan? Apa yang musyawarah? Tidak ada. Bah, bangun, Bah! Urusin dia nih. Urusin dia nih. Pantas saja kau petantang-petantang walaupun sudah tua kakak. Aja tinang. Ternyata kamu memiliki kekuatan itu. Nah, hanya hiburan. Sesat Mas Yang. Senjata. Gimana aku? Anda tanya. Oke banget dong, saya beruntungan makan. Iya, ya. Aduh, Bah! Mas sekarang. Bentar, Mas. Kau harus mati. Cepat kau akui apa yang sudah kau perbuat. Di mana putri saya? Arang kata baru foto. Kau hadapi bacaan itu. Jangan sampai bacaan itu kucampur. Yang, Kau hadapi. Yang Salib tolong, Yang. Yang. Turun. Saya baca apa aja ini. Lelah di jantan. Bangsat. Hei manusia. Cepat kau akui. Apa yang sudah kau lakukan dan di mana putri saya? Bayangkan saja jika anak kesayanganmu itu diculik dan kau sudah mengetahui siapa penculiknya. Bajingan kau. Yang, mana sih? Aku dicancang kun. Paksa. Pergi. Yang.
Kau masih saja mengelak. Kau masih saja tidak mengakui atas apa yang kau lakukan. Di mana Putri Sekar Panglima, cepat kau bantu prajurit yang lainnya hadapi macan itu. Jangan sampai prajurit kita kalah. Ajak Batin Saren. Dos, tolong dos. Kadang lisit, kadang lisit. Tolong dos. Kau yang kemarin, kau yang waktu itu. Bangsat. Dan pancen balik. Keculah tangannya. Pantannya. Tolong lep, sini kano. Tadi yang tadi. Parek. Yang astagfirullah. Saya akan membalaskan. Hei manusia, sebelum ajal kalian datang, alangkah baiknya kalian mengakui dan memberitahu di mana keberadaan putri saya sekarang. Ada di Masih berani kau, ah? Saya akan memanggil Tuan Raja. Biarkan Tuan Raja lah yang akan mempertanyakan ini semua dan menyiksa kalian semua. Agar Tuan Raja sendiri yang menghukum kalian. Karena kalian pantas untuk mendapatkan hukuman dari Tuan Raja. Dengan tenang. Tuan Raja, saya sudah berhasil melumpuhkan 6 manusia ini. Aduh. Silakan. Sekarang tugas Tuan Raja untuk mengadili manusia-manusia ini. Saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Diam kau di situ. Jangan terdiam. Tolong Tuan. Kami menyerah. Regan. Orang yang mundur. Silakan. Hadirlah Tuan Raja. Saya tidak akan melawan. Kembalilah ke pasukan. Baik. Bagaimana Adipati Banduru? Tuan Raja, saya sudah berhasil melumpuhkan manusia-manusia ini. Sekarang, ini tugas kalian. Dan tugas Tuan Raja untuk menghakimi manusia-manusia ini. Kau yakin? Manusia-manusia ini pelakunya? Seperti yang sudah Tuan Raja lihat sendiri. Dari perwujudan, dari jumlah, dan dari bentuk tubuh. Mereka semua Bangsat. sudah Siapa deh? terbukti
mereka yang melakukan penculikan itu. Dan makhluk itu yang telah melukai prajurit saya hingga dalam kondisi sekarang saat ini. Jangan bunuh mereka. Saya memiliki hukuman yang lebih menarik untuk mereka. Yang jelas, pencarian anakmu jangan sampai terhenti gara-gara masalah manusia ini. Baik, saya akan melakukan pencarian anak saya kembali, Tuan Raja. Ya, Masalah kena manusia ini saya serahkan kepada kalian. tarik mundur seluruh pasukan, sisakan beberapa untuk membawa mereka. Baik. Saya akan panggil 2 pasukan saya untuk mengawal Tuan Raja. Mohon maaf, saya akan melakukan pencarian itu lagi. Hati-hati, Adipati. Kaki tua, kau sudah lemah tidak berdaya. Tidak usah banyak tingkah. Tangkap mereka. Ya, Pak Haji. Baik, Yang Mulia. Kemari kau. Tolonglah. Itu apa sih, Mas? 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 Kemari kau. Duduk. Apa sih? Apa yang terjadi, Mas? Lepaskan, Mas. Tak bisa memberontak kalian. Saya tahu kau memiliki kekuatan lebih. Kali ini kau tidak bisa mengeluarkan kekuatan. Aduh. Mas, gitu kenapa, Kiko? Akui perbuatanmu. Dan kau juga sudah tua, masih berlaga. Izinkan saya menyiksa mereka, Tuan Raja. Silakan. Mas. Jangan berlebihan. Dari kemarin. Ya. Saya ingin menyiksa kakek tua. Kalian sudah tertangkap. Apakah kalian mau mengakuinya? Bahwa saya Mas. Putri Skarpanulu adalah kalian yang menculiknya. Tuan Raja yang Tunjukkan muka kalian. Berbuat apa kau? Mas, izinkan hamba membicarakan hal penting. Lepaskan ikatan dia. Bangunkan. Kau yakin Tuan Raja? Ya. lawan Mas. Ada yang nyerah kayak gini loh. Dia orang salah orang kok. Diam kau. Antam benang. Kau seorang raja. Weh, lepas Kiko. Kau tidak Pengecut. Wannya diketok. Bawa mereka ke belakang. Baik. Kemari kau. Bapak. Mas. saya mikir kekuasaanmu. Sebenarnya saya hanya korban fitnah. Tuan Raja sudah tahu bahwasanya Gondangwangi sekarang mendapatkan sebuah permasalahan. Diam. Benar sekali. Saya tidak mengetahui Gondangwangi pada saat ini sudah memiliki permasalahan. Asal Tuan Raja tahu, Gondangwangi sekarang Saya tahu Gondangwangi. Yang Martaji. Tapi yang Martaji. Lawan yang Martaji. Belum permasalahan yang mereka hadapi sekarang. jadi seperti ini akan saya jelaskan Tuan Raja. Cek tangan kutik. Semoga kebijaksanaanmu bisa kami rasakan. Jelaskan. Aduh, ketolong kok di sini celah-celah kok. Bahwasanya Sabar. kebijaksanaan Awas. yang nanti Kemari kau. Diam kau. bermanfaat mengenai sebuah tuduhan ini. Aduh, Biadab kalian. yang lawan Bayu yang lah. Cerita kencang banget, Dik. Seperti ini, saya sedang memiliki masalah Gondangwangi. Sebenarnya Aduh. saya, tetapi saya ingin membantu menyelesaikan sebuah masalah. Ternyata makhluk yang bermain, yang ingin menguasai Gondangwangi itu sangatlah kecil. Di mana akses jalan untuk menuju Gondangwangi, saya itu ditutup dengan cara membentrokkan permasalahan saya dengan Tuan Raja, yaitu membuat sebuah berita geger bahwasanya anak Aduh. dari seorang adipati di kerajaan Kuningan yang bernama Sekar Pinowe
itu telah diculik saya Dari nyolong. dengan bukti wujud yang sama persis seperti baik kau saya, dengan mengaku. jumlah yang sama Kita persis mati. dengan saya. Seperti ini Tuan Raja, ya. Tidaklah hal sulit bagi mereka para penguasa hebat untuk merubah wujud makhluk menyerupai saya. Tidaklah sulit. Jika memang Tuan Raja ingin menjatuhkan hukuman dengan kita semua di sini 6 orang, Aduh, yang tolong yang buktikan dulu tuh isinya itu kenapa ya? memang sudah benar atau tidak. Diam. Jangan hanya karena melihat. Waduh yang. Siapa ya? Siapa dia? Siapa dia tuh? Siapa Tuan Raja? Saya tahu dia. Dia Bado. Kenapa kau membela manusia-manusia ini, Bado? Atas dasar apa? Ya, copot lagi yang. Cepetan yang mana yang? Yang, copot yang. Saya tidak tahu permasalahan apa yang berada di Gondang Wangi. Dan apa sangkutannya permasalahan di Gondang Wangi dengan hilangnya Putri Sabanulu. Mas ini sudah mengatakan, Bado. Dia mengatakan bahwasanya ada makhluk yang menyamakan rupanya dengan manusia-manusia ini. Tetapi apakah manusia ini memiliki bukti untuk ditunjukkan kepada saya sehingga saya percaya pengakuan dia? Bado, bisa kau tunjukkan